Baiklah, selamat malam semua. Bertemu kita di dalam program Doa 10 Hari Gereja Tungku. Jadi saya dapat tajuk yang pertama, seperti yang kita boleh lihat di dalam slide, tinggallah dalam aku. Jadi sebenarnya bagaimana kita dapat tinggal di dalam Tuhan? Jadi saya terus kepada pelajaran kita supaya pendek kita punya video. Yang pertama sekali, bagaimana kita tinggal di dalam doa. Sebenarnya ada beberapa cara, tapi pada hari ini kita akan fokuskan dua, yaitu tinggal di dalam firman-Nya, dan kemudian yang kedua adalah berdoa dengan tekun. Tapi kalau kita lihat keseluruhan bagaimana caranya tinggal di dalam Tuhan, sebenarnya dia termasuklah kita membaca firman-Nya, berdoa dengan tekun, kemudian hidup dalam kasih, menjaga kekudusan ataupun kesucian hidup kita, berbuah dalam roh, dan yang terakhir sekali adalah tetap setia di dalam iman setiap hari. Tapi pada malam ini kita akan fokuskan di dua, yaitu tinggal dalam firman-Nya, dan yang kedua adalah berdoa dengan tekun. Oke, kita tengok slide yang kedua dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Oke. Jadi tinggallah di dalam aku. Di dalam Yohanes 15:4 ayat 4 sampai 8, oke. Yesus mengulangi ucapan tinggallah di dalam aku itu sebanyak 3 kali, seperti yang tertulis di dalam slide, sebanyak 3 kali. Dan pada waktu ataupun dalam budaya Ibrani, sebenarnya sesuatu yang diulang kalau sampai ataupun lebih daripada 3 kali, maksudnya apa yang mau disampaikan itu adalah sangat penting. Oke. Dan Yesus memberikan firman-Nya bahwa jika kita tetap di dalam Dia, apapun yang kita minta, itu akan terlaksana, dan tidak ada ambiguitas. Maksudnya tidak ada ambiguitas ini sesuatu yang tidak pasti lagi, tapi yang ini jaminan 100% berhasil, ataupun kepastian 100% akan terjadi jika kita tetap di dalam Tuhan. Oke, kita teruskan lagi slide kita di dalam program doa 10 hari ini. Bukan kemampuan yang Anda miliki sekarang ataupun yang akan Anda miliki yang akan memberi Anda keberhasilan. Maksudnya apapun usaha kita sebenarnya, ataupun apapun tujuan kita untuk mendapatkan sesuatu, ataupun dalam usaha kita untuk tinggal di dalam Tuhan, bukanlah usaha kita bersendirian. Maksudnya ada pertolongan daripada Tuhan. Dan kalau kita lihat bagaimana kita memperoleh bantuan itu ataupun pertolongan itu adalah dengan berdoa dengan tekun. Okay? Dengan berdoa dengan tekun. Lalu kita lihat cara kedua bagaimana kita dapat tinggal di dalam Tuhan tadi adalah berdoa dengan tekun di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang berbunyi, tetaplah berdoa. Dan berdoa juga itu seperti yang kita semua maklum adalah salah satu daripada komunikasi kita dengan Tuhan. Dan memang logik bila kita selalu berkomunikasi, selalu berhubung dengan orang, maka hubungan di antara kita dengan orang yang kita hubung itu dia akan bertambah dekat, bertambah erat, dan bertambah rapat. Jadi sama juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Apabila kita sentiasa berkomunikasi dengan Dia, kita sentiasa berdoa dengan Dia, maka itu juga kejadiannya, yaitu kita akan bertambah erat hubungan kita dengan Tuhan, kita akan lebih dekat kepada Tuhan, dan kita akan lebih rapat dengan Tuhan. Jadi kalau kita lihat, itu adalah salah satu daripada dua yang kita fokuskan pada malam itu, bagaimana sebenarnya kita boleh tinggal di dalam Tuhan. Oke, slide yang seterusnya. Oke, slide yang seterusnya, doa adalah yang kita sudah baca tadi. Doa adalah rahasia kekuatan rohani. Selain daripada cara untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, oke, sekejap ya. Oke, baiklah, kita sambung semula. Minta maaf ada gangguan sedikit. Oke, kita teruskan doa. Doa selain daripada cara untuk kita berkomunikasi
dengan Tuhan, cara kita berhubung dengan Tuhan. Doa sebenarnya adalah rahasia kekuatan rohani, ya. Kalau kita boleh lihat di dalam slide ini, doa menghubungkan kita dengan sumber kekuatan, memberi kita akses kepada perbendaharaan surga Allah yang tak terbatas. Oke. Dan doa adalah senjata yang paling ampuh melawan serangan setan. Oke. Jadi selain daripada salah satu daripada medium untuk menghubungkan kita dengan Tuhan, doa juga sebenarnya boleh menjadi senjata yang paling kuat melawan serangan syaitan. Oke, kita teruskan lagi. Dalam Matius 18 ayat 19 sampailah ayat yang ke-20, aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, dua ataupun tiga, ya, dua ataupun tiga sudah cukup untuk kita bilang di situ, untuk Tuhan berkumpul, untuk Tuhan berada di tengah-tengah kita. Jadi kita lihat yang seterusnya, tidak perlu 200 ataupun 300 orang yang berkumpul meminta, tetapi cukup jika ada 2 atau 3 orang meminta untuk sesuatu yang disetujui dalam kesatuan. Dan itu bukan, kalau kita baca situ, dan itu bukan aku mungkin melakukannya, tetapi sangat jelas bahwa aku akan melakukannya. Jadi di dalam ayat ini kita pahami bahwa jika ada 2 ataupun 3 orang yang akan meminta yang disetujui dalam kesatuan, maka Tuhan tidak akan berpikir macam dia bilang, macam Tuhan pikir-pikir dulu lah, tidak. Tetapi sangat jelas bahwa Tuhan akan melakukannya, ya, kalau kita boleh pahami apa yang tertulis di dalam slide ini. Oke, secara ringkas saya teruskan, tidak melakukan apa-apa bukanlah pilihan. Kita harus berdoa dan bekerja, dan Allah akan memberikan hasil seperti yang Dia janjikan. Oke, yang ini kita semua, saya percaya kita paham. Memangnya untuk dapatkan sesuatu itu kita perlu melakukan sesuatu, dan tidak mungkin kita bilang sesuatu itu datang bergolek kepada kita jika kita tidak mencari dia. Ya, kita tidak mungkin akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dengan hanya duduk berdiam. Oke. Dan apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu sama juga, kita kena minta. Kita kena minta. Dengan cara apa kita meminta? Dengan berdoa, dan Tuhan akan memberikan hasil seperti apa yang Dia janjikan. Oke. Dan di sini ada satu mungkin cerita pendek. Mungkin ada beberapa orang wanita datang setiap pagi pukul 6:30 untuk berdoa bersama memohon Roh Kudus, untuk memohon untuk pertumbuhan gereja, untuk keluarga, kota, rencana Allah bagi gereja. Dan 3 bulan kemudian gereja tersebut dihadiri sekitar 120 orang. Oke. Yang meminta itu ada beberapa orang, dan seperti yang kita lihat daripada slide yang sebelum-sebelumnya, ini tidak perlu 200 ataupun 300 orang untuk meminta sesuatu. Cukup beberapa orang, cukup 2 atau 3 orang meminta, maka Tuhan akan menjawab sesuai dengan keperluan orang yang meminta, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai apa yang Tuhan lihat baik untuk orang yang meminta. Dan kita lihat hasil dia di sini, dan 3 bulan kemudian gereja tersebut dihadiri sekitar 120 orang. Jadi begitu besar sekali jawaban Tuhan kepada beberapa orang wanita yang berdoa bersama memohon Roh Kudus, pertumbuhan gereja, keluarga, kota, rencana Allah bagi gereja. Oke. Dan kesimpulannya seperti yang boleh kita lihat di sini, Allah memanggil Anda untuk terus tinggal di dalam Dia, berdoa tanpa henti. Oke, jangan berhenti, jangan pernah berhenti berdoa. Oke, yang kedua, Dia mengundang Anda untuk tinggal di dalam Dia.
Jadi untuk tinggal di dalam Dia, kita sudah lihat bagaimana caranya untuk kita tinggal di dalam Tuhan, yaitu dengan tinggal di dalam firman-Nya, membaca, merenung, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu adalah kunci bagaimana untuk kita tinggal di dalam Dia. Dan yang kedua adalah berdoa dengan tekun. Itu adalah salah satu daripada cara untuk kita dekat dengan Tuhan, cara untuk kita lebih rapat dengan Tuhan. Dan yang terakhir sekali, selama Anda berhubung dengan Allah, setan tidak memiliki kuasa atas Anda. Kristus di dalam Anda dan Anda di dalam Dia adalah satu-satunya jalan menuju pertumbuhan dan keberhasilan. Jadi secara ringkas itu yang saya boleh kongsikan untuk hari pertama program doa 10 hari Gereja Tunggu yang bertajuk Tinggallah di dalam Aku.